Selamat siang anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah instrumentasi dan pengenalan proses dengan saya Ibu Asna Mulia. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai loop tertutup. Jadi kita akan angkat satu contoh lagi sehingga kalian betul-betul paham apa itu sistem kendali loop tertutup. Contoh yang ibu angkat sekarang adalah reaktor. Ya, dalam contoh ini reaktor ya A tambah B. Jadi yang masuk ke dalam reaktor ini adalah A dan B. Senyawa A dan B masuk ke dalam reaktor membentuk C. C adalah produk yang diinginkan. C akan terbentuk dengan konversi tinggi apabila T-nya adalah 120 derajat Celcius. Ya. Nah, C adalah yang diinginkan dan akan terbentuk dengan konversi tinggi apabila T-nya adalah 120 derajat Celcius. Ya, P1 atm, tekanan 1 atm. Apabila T-nya kebablasan lebih daripada 120 derajat Celcius, maka yang terbentuk adalah D. D adalah produk yang tidak diinginkan. D adalah produk yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana kita menjaga supaya C diproduksi sebanyak-banyaknya di dalam reaktor, ya? D tidak jangan sampai ada D yang membuat kita rugi, bahan baku kita habis, produk yang diinginkan bukan yang bisa dijual, bukan yang dihasilkan justru yang tidak diinginkan kalau dapat D. Artinya apa? Supaya C sebanyak-banyaknya diperoleh, ya, dan D seminimal mungkin, maka T-nya harus dijaga pada 120 derajat Celcius. Sementara reaksi ini bersifat eksotermis. Apa itu reaksi eksotermis? Reaksi yang menghasilkan panas. Ya, semakin lama dia bereaksi, dia akan menghasilkan panas. Kalau dia eksotermis, maka temperaturnya akan meningkat terus sepanjang reaksi itu berlangsung. Nah, karena reaksi kan ada terbagi dua, tuh ada eksotermis, ada endotermis. Endotermis dia butuh panas baru dia bisa bereaksi. Kalau eksotermis dia menghasilkan panas ketika dia bereaksi. Nah, contoh yang saya angkat A tambah B menjadi C ini dia eksotermis, dijaga 120 derajat Celcius. Untuk mengendalikan reaksi yang eksotermis dibutuhkanlah reaktor ini air pendingin. Nih, jadi dia pakai jaket pendingin. Nah, ini ada dikasih jaket pendingin di sini. Nah, ini aliran air pendingin di sini. Jadi pendinginnya tidak kontak langsung ke dalam reaktor. Jadi reaktor diselimuti oleh jaket pendingin. Nah, air pendingin masuk dan ini air pendingin keluar untuk mengendalikan T sama dengan 120 derajat Celcius. Nah, mekanismenya gimana? Jadi alat ukur apa yang kita butuhkan di sini? Alat ukur temperatur. Variabel apa yang dikendalikan di sini? Variabel temperatur. Ada 4 variabel. Ada variabel tekanan, ada variabel temperatur, ada variabel laju alir, ada variabel level, ya, atau ketinggian. Nah, kalau yang contoh yang pertama kemarin variabel yang dikontrolnya adalah level. Nah, sekarang variabel yang dikontrolnya adalah temperatur. Nah, jadi tentukan dulu, ada kasus tentukan yang pertama itu variabel apa yang dikontrolnya. Kalau untuk kasus ini adalah variabel yang dikontrolnya adalah temperatur, bukan laju alir air pendingin, bukan. Variabel yang dikontrolnya adalah temperatur reaktor. Nah, kemudian temperatur reaktor diukur dengan sensor temperatur. Sensor temperatur akan dibandingkan dengan apa kemarin? Set point, ya, set point untuk input di sini atau dengan kata lain variabel yang akan dikontrolnya adalah temperatur. Temperatur berapa yang diinginkan adalah 120 derajat Celcius. Itulah yang menjadi input. Ingat, yang menjadi input bukan sesuatu yang masuk ke dalam tangki atau sesuatu yang masuk ke dalam proses, bukan input. Input adalah kondisi yang kita inginkan dari pengendalian proses tersebut, dari variabel yang dikontrol. Kondisi seperti apa yang kita inginkan dari variabel yang dikontrol? Kalau ini variabel yang dikontrol adalah temperatur, kondisi yang kita inginkan dia di 120. Sedangkan output adalah kondisi temperatur aktual kalau kasusnya ini, karena variabel yang dikontrolnya adalah T. Jangan kamu nanti masih menjawab input misalnya kayak level contoh kemarin, apa yang menjadi input?
air masuk, apa yang menjadi output? Air keluar, salah. Apa yang menjadi input dalam ini? A dan B, yang keluar adalah C, salah. Yang menjadi input dalam sistem kendali ini adalah temperaturnya 120 derajat Celcius. Nah, jadi kemudian input yang T sama dengan 120 derajat Celcius adalah inputnya dibandingkan dengan kondisi aktual yang dilakukan oleh sensor temperatur. Hasil perbandingan masuk ke controller. Controller akan, saya kalau udah controller itu lupa R-nya bahaya banget. Nah, oke, controller akan memutuskan dari hasil laporan ini, akan memutuskan apakah dia akan membuka atau menutup air pendingin agar T-nya ini, aliran air pendingin masuk ke dalam jaket ya, supaya T-nya ini dapat dipertahankan di 120 derajat Celcius. Pertanyaan pertama, variabel apa yang akan dikontrol di contoh ini? Jawabannya adalah variabel yang dikontrol adalah temperatur. Apa menjadi inputnya? Pertanyaan kedua, apa yang menjadi input dalam ini? Ya, T sama dengan 120 derajat Celcius. Apa yang menjadi outputnya? T aktual dari reaktor. Nah, itulah jadi jawabannya. Variabel apa yang dikontrol T? Apa tujuan pengontrolan? Tujuan pengendalian adalah mengendalikan agar temperatur dalam reaktor sesuai dengan temperatur yang diinginkan, yaitu 120 derajat Celcius. Itulah tujuan pengendalian. Ingat-ingat itu, pahami ya, pahami sehingga ketika ujian atau latihan nanti saya kasih contoh yang lain, kamu bisa. Ya, nah, buatkanlah mekanisme pengendaliannya, ini dia. Jabarkanlah bagaimana controller bekerja, seperti yang saya sampaikan tadi. Buatlah blok diagramnya, tinggal ganti. Buatlah blok diagramnya, tinggal ganti ini dengan T sama dengan 120 Celcius. Kemudian ini outputnya adalah T aktual. Kemudian ini prosesnya namanya adalah reaktor. Aktuator ini adalah katup, diganti dengan katup air pendingin masuk. Sensor alat ukur apa? Temperatur. Alat ukur temperatur. Terserah mau pakai alat ukur temperatur apa, mau termokopel apa, jangan asalkan jangan alat ukurnya ini aja deh, termometer raksa, nggak bisa di join dengan sistem kendali otomatis. Nanti di setelah MIT kalian akan belajar mengenai alat ukur apa yang bisa digunakan di sistem kendali otomatis. Oke, paham dengan contoh soal ini? Nah, Ibu berharap kamu membaca lebih banyak lagi selain dari buku-buku yang telah Ibu berikan. Kalian bisa lihat lagi di internet banyak materi-materi terkait dengan itu. Semangat belajar ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.